Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, kita siap untuk memuji Tuhan di tempat ini, amin. Sebelum kita memulai ibadah, segenap jemaat pengerja mengucapkan turut berduka cita untuk mama tercinta dari Pastor Ana. Biarlah roh penghiburan ada dari Tuhan dan Tuhan memberkati dalam perjalanannya menuju Banyuwangi. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita akan memulai ibadah pada kesempatan pagi hari yang indah ini. Kita awali di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau sudah menibakan kami di tempat ini, di ruangan ini untuk kami memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sehingga pujian dan penyembahan kami dapat berbau harum hanya untuk hormat, kemuliaan dan menyenangkan nama Tuhan Yesus di tempat ini. Kami yakin dan percaya Engkau turut bekerja di dalam setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami. Dan dalam ucap syukur sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami bangkit berdiri. Kita mau berfellowship, kita mau jabat tangan kiri tetangga kita, depan belakang kita, katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan di tempat ini. Ada dasar yang kita harapkan, iman yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan, dasar yang kami harapkan, dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang besar bersama Rohmu. Kami harapkan daripada-Mu, dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Bersama Rohmu kami pasti menang. Ku pasti tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami mau bersorak bagi namamu, sorak dengan senang hati, Raja. Kita puji dan tinggikan di tempat ini, amin. Nama Tuhan yang kita tinggikan dengan segenap hati kita. Kami yakin Tuhan, bersama dengan Roh-Mu kami pasti menang. Bersama Roh-Mu bersama Roh-Mu ya Tuhan, bersama Roh-Mu
tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati. Nah, mari kita mau melompat bagi Tuhan kita. Hanya nama Yesus yang ditinggikan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Ada dasar dari pengharapan yang hidup dalam kehidupan kita, hanya iman yang sangat tinggi. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk jemaat Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pikiran kita untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang ke tempat ini hanya untuk meninggikan, menyembah Engkau Yesus. Berkati kami dari bangku yang terdepan hingga bangku yang terbelakang. Biar hadirat-Mu melingkupi ruangan ini. Terima kasih Tuhan, kami tenang bersama. Haleluya. Engkau yang mendengar suara-suara hati kami. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Hadir di sini, memberikan hati, Yesus, kami butuhkan segenap hati, mengalir kuasa-Mu, kuasa dari tempat Maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa mengalir kuasa dari tempat Maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sembah Tuhan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, kuasa-Mu yang ada di tempat ini, menyembuhkan hati kami, menyembuhkan kami. Kami yakin ada kuasa-Mu di tempat ini. Terus sembah Dia jemaat. Terus menyembah Yesus. Terus menyembah Tuhan kita. Dalam hadirat kita terus menyembah Tuhan. Terus menyembah Yesus. Terus menyembah Dia. Rasakan hadirat Tuhan sudah hadir untuk kita. Yesus.
kepada Tuhan untuk menyembah Dia. Terima kasih, Engkau baik. Haleluya. Yesus, Yesus, glory bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami ada sebagaimana kami ada, karena Tuhan baik, teramat baik untuk kami. Terima kasih untuk kebaikan. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehari Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang ada untuk kami. ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Siapkan hati ini dilawan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kau berpihak kami. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehari berjalan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehari hujan. Kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Saat kita memberikan yang terbaik bagi Dia, percayalah bagi hari ini kita membawa setiap hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita membawa setiap pikiran kita ke dalam tangan Tuhan. Percaya di tempat ini ada mujizat Tuhan. Percaya di tempat ini ada kebaikan Tuhan. Percaya di tempat ini ada kemurahan Tuhan. Dan percayalah di tempat ini ada sukacita yang dari Tuhan. Kita berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Yesus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Katakan dengan iman, semua yang ku alami
bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Hujan. Kita berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Yesus kita. Berikan yang paling meriah buat Yesus kita. Katakan bersama-sama, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami semuanya berbau harum di hadapan Yesus. Kami adalah anak-anak Yesus. Kami diubahkan menjadi sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Tahun 2024 kami akan mengalami double porsi yang luar biasa bersama dengan penyertaan Tuhan Yesus. Kami yang datang ke tempat ini mengalami sakit, penyakit kami sudah terima kesembuhan. Kami yang datang ke tempat ini mengalami masalah, kami sudah mendapatkan jalan keluar yang daripada Yesus. Kami percaya pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah setiap apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu Tuhan, ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya, kami membawa hidup dan hati kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Ayo kita berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Yesus kita. Saya persilakan untuk kita semua boleh duduk. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada tim BAW yang luar biasa yang sudah melayani pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita di tempat ini datang ke tempat ini bukan sebagai rutinitas, tetapi ini adalah bentuk ucapan syukur kita bahwa kita punya Yesus yang dahsyat dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Senggol kanan kiri dulu, engkau diberkati Tuhan. Iya toh, kalau kita datang ke tempat ini, datang ke rumah Tuhan, terus kita dengan sukacita gitu kan, pasti kita dapat berkat yang luar biasa daripada Yesus. Katakan amin. Ayo kita berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Yesus kita. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tema tentang high living, berbicara bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki standar tinggi di dalam Yesus. Katakan amin. Kalau kita di dalam Tuhan itu standar kita bukan standar yang biasa. Katakan standarku bukan standar yang biasa. 1, 2, 3. Oke. Yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang dari surga. Hal-hal yang dari Bapa Yahweh limpahkan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Oke, saya memperkenalkan diri dulu. Judul sudah ada, kalau tak kenal maka tak. Nah nanti ini pastor siapa, kok khotbah langsung enggak kenalan, nama enggak tahu, datang dari mana, itu kan ya. Nah, itu tadi kalau dulu ada yang bilang gini, datang tak diantar, pulang tak dijemput, ya toh. Kepuji Tuhan saya datang dijemput, pulang diantar, gitu aja. Oke, nama saya adalah Pastor Chandra, saya adalah Sekretaris Regional Jawa Bali Nusa, dan saya juga salah satu gembala di YAS Lawang, dan juga salah satu gembala di YAS Kupang. Jadi saya pegang 2 gereja, tetapi saya yakin dan percaya setiap kita semua di tempat ini, kita adalah keluarga YAS. Katakan amin. Nah, kalau keluarga YAS itu kan namanya keluarga itu pasti bergandeng tangan. Kalau ketemu di jalan ya Nah, bukan saya yang jawab. Awas ketemu saya di jalan, saya enggak kenal, saya lupa terus enggak disopo. Disopo gitu kan. Gitu. Harus disapa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Katakan amin. Tapi saya yakin dan percaya setiap kita di tempat ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya punya istri hanya 1. Amin toh? Amin. Istrinya hanya 1, anak 3. Wah, semuanya dari nomor 1 sampai nomor 3. Puji Tuhan, cewek. Jadi yang paling ganteng di rumah adalah siapa? Nah, biar yang ngomong, jangan saya Pak. Biar cuma di sini yang ngomong yang ganteng ini gitu kan. Oke, puji nama Tuhan. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Saya sungguh berterima kasih kepada Pastor Edi dan juga Wakil Gembala Pastor Kun yang boleh memberikan kesempatan untuk melayani. Saya selaku pribadi dan juga Regional Jawa Bali Nusa mengucapkan turut berempati untuk mama tercinta dari Pastor Ana
Kita percaya bahwa penghiburan yang daripada Roh Kudus, daripada Tuhan Yesus terus melimpah buat keluarga besar dari Bu Ana. Itu saja. Oke, di dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan seperti ini. Next. Sebab di dalam kebenaran Elohim dinyatakan apa? Dari iman kepada iman. Seperti telah tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita percayai pada pagi hari ini kalau kita punya Yesus, kita punya iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Katakan amin. Makanya kita minggu pertama kita berbicara tentang mengucap syukur, thanksgiving. Lah minggu kedua kita berbicara tentang high living. Saat kita mengucap syukur bahwa kita ini sudah ada di dalam Tuhan, percayalah hidup kita, standar hidup kita bukan di bawah. Bukan hanya memikirkan tentang dunia. Karena standar kita sudah di atas. Kalau orang di dunia mungkin apa sih yang dicari? Pasti harta, pasti uang, betul enggak? Uang banyak belum tentu damai hidupnya. Uang banyak belum tentu tenang hidupnya. Tapi kalau kita ini sudah diberkati Tuhan, ada Yesus dalam hidup kita pasti enak. Katakan amin. Hidup kita pasti enak. Kita katakan hidupku enak pol, 1, 2, 3. Ya toh. Next, karena kita di dalam Kristus, kita ini memiliki apa? Penyertaan Tuhan yang lipat ganda. Jadi kita ini tidak hidup lagi seperti orang pada umumnya. Melainkan hidup kita dengan standar tinggi, yaitu hidup oleh iman. Saya ditangkap Tuhan Yesus, dulu saya mikirnya, bener tak hidup saya kayak gini? Loh iya, karena orang di dunia mikirnya apa? Kamu itu madesu, tahu madesu? Masa depan suram, nikah belum tentu, pekerjaan belum tentu punya. Itu orang dunia sampaikan. Tetapi saat saya ditangkap oleh Tuhan dan saya bilang, Tuhan aku anakmu, aku biji matamu, pasti saya diberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita semua di tempat ini ingin diberikan yang terbaik buat Tuhan, kita itu enggak perlu membawa apa-apa di dalam Tuhan. Pernah enggak Tuhan gini, kalau kamu hidupmu enak, ayo nggowo semua harta bendamu. Enggak toh. Tuhan hanya bilang apa? Bawa hidupmu, bawa hatimu. Betul enggak? Bahkan Tuhan hanya sampaikan apa? Bahwa kamu adalah umat pilihanku. Kita ini biji matanya. Kalau kita berbicara bahwa kita ini biji mata Tuhan, percayalah di dalam hidup kita, kita selalu menemukan hal-hal yang baik. Katakan amin. Tuhan tidak merencanakan hal yang buruk dalam hidup kita. Tetapi Tuhan merencanakan hal yang baik dalam hidup kita. Makanya jangan pernah berpikir, ada yang berpikir seperti ini. Tuhan, ujilah aku. Waduh, awas diuji Tuhan iso lari. Loh bener diuji Tuhan iso enggak tidur. Saya beberapa jemaat konseling ke saya hanya bilang, Pastor, saya mendapatkan masalah, Pastor. Saya tanya, masalahnya apa? Saya terlilit hutang, Pastor. Katanya Tuhan baik, Pastor. Tapi kok mana? Tuhan itu enggak baik. Saya tanya, hutangnya berapa? Kita juga pikir logika toh. Hutangnya 5 juta. Gajinya 3,5. Pertanyaan saya, sisanya buat bayar ini uangnya siapa? Betul enggak? Yang dilakukan pasti enggak baik nanti. Enggak komitmen. Betul enggak? Saya hidup saat ini bersama dengan keluarga. Kalau bisa kita enggak utang. Kalau bisa kita enggak hutang. Kalau enggak punya, saya sama istri itu satu. Ma, apa yang bisa kita jual? Kalau kita enggak punya uang. Enggak ngerepotin orang. Tapi puji Tuhannya saat lipat kali ganda itu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan tidak pernah memberikan kekurangan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan akan memberikan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Ayo kita berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Yesus kita. Ada 4 poin yang saya mau sampaikan dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini untuk kita benar-benar menerima atau kita memiliki karakteristik iman di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah beriman terus-menerus dari awal sampai dengan akhir. Di dalam 2 Timotius 4 ayat ke-7, aku telah menuntaskan pertandingan yang baik, aku telah menyelesaikan perlombaan dan telah memelihara apa? Iman. Pagi hari ini kita sudah melihat bagaimana mama dari Pastor Ana dipanggil Tuhan. Tapi kita melihatnya apa? Dia ikut Tuhan Yesus. Mengikut dari awal sampai dengan akhir. Dia punya iman yang luar biasa bersama dengan Tuhan.
Kalau dia pulang ke surga, jelas rumahnya sudah siap. Betul atau tidak? Saya ditanyai, Pastor, kalau suatu saat Pastor dipanggil Tuhan sudah siap belum? Saya bilang, hidupku untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau saya saat ini 38 tahun masih diberikan kesehatan, puji Tuhan. Bapak umur berapa? Bayangin, 70 tahun loh. Kaget saya, Pak. Saya pikir tadi masih umur 50, Pak. Wah, berarti di Bogor ini benar-benar diberkati Tuhan loh. Umur tua, wajah muda. Nah, iya toh. Umur tua, wajah muda. Jadi ingatlah bahwa saat kita itu benar-benar kita itu beriman terus-menerus sama Tuhan dari awal sampai akhir, kita enggak khawatir. Betul atau tidak? Enggak perlu khawatir. Kita itu punya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah bilang, Pastor, Yesus meninggalkanku. Hello, jari ngomong Yesus ada dalam hidupmu. Sudah ingkres lah, kok ngomong Yesus meninggalkanmu itu karena apa? Iya Pastor, yang muda-muda ini saya diputus pacar saya. Alah, putus, golek mana? Betul loh. Kalau kita itu sudah komitmen sama satu orang, selama-lamanya kita bersama dengan dia. Suka, duka bersama-sama. Ada enggak pernah berpikir kalau sudah menikah tadi itu 2 atau 1 saya tanya? 1 atau 2? 2 atau 1? Beneran? Uang istri, uang suami, uang istri? Enggak loh, iya toh. Jujur, langsung enggak. Enggak, Pastor. Jangan, Pastor. Uang istri, Pastor. Uang suami, uangnya istri. Sama, di rumah juga kayak gitu. Bukan itu yang mau saya bahas. Itu hanya intermezzo ya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita sudah menikah, kita sudah punya komitmen. Keputusan kita adalah keputusan yang sama-sama. Amin. Saat kita memutuskan bahwa, Pa, ya Ma, kita beli rumah yuk, ayo. Gak ada ceritanya setelah beli rumah. Ma, apa sih mengiyakan? Aku lah tanya, tok harusnya jawaban enggak. Gitu. Jangan lo pernah seperti lo ya tuding-tudingan. Langsung tuding, jangan tuding-tudingan di sini, nanti aja di rumah gitu loh. Iya, kelihatan kalau buka kata ini kita berdoa. Biar dibereskan gitu kan. Jadi apapun yang kita sudah mengambil keputusan, percayalah iman yang dari Yesus itu hasilnya pasti baik. Makanya Tuhan bilang, berimanlah terus menerus sampai dari awal sampai pada akhirnya. Karena Bapa di surga adalah Alfa dan Omega. Dia itu selalu mengikuti kita. Dia itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan percayalah bahwa setiap kita di tempat ini, kita akan terus mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Saat ini kita ini berlomba. Memenangkan sampai di garis finish. Betul atau tidak? Kita berlomba. Kalau ke gereja itu bukan mencari Tuhan. Saya katakan pada pagi hari ini. Di gereja bukan mencari Tuhan. Ke gereja itu adalah kita mengucap syukur buat penyertaan Tuhan. Di mana kita mencari Tuhan? Dalam hidup kita. Pagi hari kita berdoa, kita membaca firman. Yesus itu duduk lihat kita. Oh ini loh anakku. Kita ini sudah dilayakkan oleh Yesus. Kita ini sudah diperkenan oleh Yesus. Kita ini sudah dibenarkan oleh Yesus. Kalau kita percaya semuanya itu, yang terbaik Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Percayalah, terus menerus Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Katakan amin. Yang percaya berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Yesus kita. Yang kedua, saat kita ini memiliki karakteristik iman, percayalah bahwa iman dengan apa? Perbuatan. Orang yang beriman itu dibuktikan dengan apa? Tindakan. Karena kita ini beriman ada lawatan Tuhan, maka kita beribadah. Karena kita beriman ada Tuhan, maka kita apa? Menabur. Yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini, iman harus punya tindakan. Tahun 2024, saya belum punya rumah, Pastor. Saya berdoa, saya yakin punya rumah. Dalam nama Yesus, imani dapat. Kalau berdoa sama Tuhan itu harus komplit. Cuma saya di lawang, doa. Tuhan saya minta rumah, dikasih rumah. Lupa, enggak berdoa, enggak ada pagernya sama kanopi. Enggak ada pagar sama kanopinya. Benar, karena kurang
lengkap. Tuhan itu maunya minta yang komplit juga. Iya toh, minta dengan paket komplit. Saya bersyukur pastor punya rumah. Saya suruh kesaksian. Saya kalau khotbah di Lawang, siapa Bapak Ibu leader yang punya kesaksian? Saksian. Saya berdoa pastor mulai tahun 2019 atau 2018. Bertahan, disimpan. Kertas yang tulis kesaksian government disimpan. Dijawab menjadi pegawai negeri terjawab. Dijawab lagi anak-anaknya benar-benar sudah mendapatkan pekerjaan yang baik. Yang ketiga dijawab, tulisannya Tuhan saya minta rumah terus. Dapur belakang enggak ada, adanya dapur luar ya toh. Terus kanopi enggak ada, pagar enggak ada. Saya berdoa, tapi saat ini lah ibu doa kurang. Iya ya pastor ya, kalau minta sama Tuhan itu harus komplit. Ya toh. Padahal Tuhan tahu, oh iya omahe arek iki gak ono pageri. Tapi dia gak jauh kok. Tapi ada yang bilang Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita. Saya bilang, Bu, imani percayai, ibu menabur percaya, pasti akan menuai dengan baik. Pada waktu dia bilang, iya pastor. Pelayanan ya? Iya pelayanan. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan karena kesibukan pekerjaan engkau meninggalkan pelayanan atau tidak ke gereja. Kalau kita ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita saat ini itu apa sih? Kita lagi menabur. Tabur yang baik. Kita akan menuai dengan hasil yang baik. Kalau kita menabur di tahun 2003, tahun 2024 kita menabur dapat double porsi. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan di tempat ini. Katakan amin, katakan amin. Ayo kita berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Yesus kita. Tempat ini penuh dalam nama Tuhan Yesus 2024. Punya iman, punya kesepakatan, punya sehati, pasti tempat ini penuh. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan seperti ini. Demikian pula iman, jika iman tidak dinyatakan dengan apa? Perbuatan, pada hakikatnya iman itu apa? Mati. Berarti iman itu harus dilakukan dengan apa? Tindakan, perbuatan yang baik kepada Tuhan. Saya tahu kemarin sore saya bilang, suara saya sudah mulai habis. Saya minta air teh tawar sore. Sampai hotel saya hanya bicara, Tuhan, normal. Tindakannya adalah satu, beriman. Yang kedua, jangan minum es. Kalau tadi malam saya ngikutin ini gerokan sakit, gak enak lah bahasa Jawa ini ngelak, haus. Kalau haus terus saya minum es. Hari ini saya paling khotbahnya. Gitu. Jadi kita beriman, kita juga harus memakai hikmat yang daripada Tuhan. Siapa yang usahanya mau diberkati tahun 2024? Boleh angkat tangan. Siapa yang pekerjaannya mau diberkati tahun 2024? Boleh angkat tangan. Ayo kita berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Yesus kita. Siapa yang mau diberkati keluarganya? Angkat tangan. Kita adalah anaknya, minta sama Yesus. Dalam nama Yesus, tahun 2024, tahun kemenangan. Tahun 2024, tahun double porsi dalam hidupku. Terjadi. Amin. Yang keempat, yang ketiga. Iman disertai dengan doa. Prayerfully fight. Kalau kita punya iman, dari awal tadi, iman itu harus kita lakukan sampai akhir. Dari awal sampai akhir, iman disertai dengan tindakan. Kita juga beriman dengan doa. Next, ada orang yang hanya beriman tapi tidak berkomunikasi sama Tuhan. Kita bisa enggak komunikasi sama Yesus? Sangat bisa. Sangat bisa. Saya berkomunikasinya sama Tuhan itu pakai ini. Berlutut, saya mendengarkan pujian penyembahan, saya komunikasi sama Tuhan. Tahun 2023, saya sampaikan kemarin di Lawang, 70-30. 70% saya melayani Tuhan, 30% saya bekerja. Pekerjaan hanya menjadi hidup saya enggak mau jadi full timer Tuhan. Panggilan saya saat ini di sekuler. Tapi 70-30, 70% saya benar-benar melayani. Masuk tahun 2024 saya berdoa, Tuhan boleh enggak 50-50 deh. Nawar, boleh enggak Tuhan 50-50 deh. 50 saya melayani, 50 saya bekerja. Enggak dijawab sama Tuhan. Berdoa saya. Saya sampaikan ke pendoa saya, Ibu, saya mau melayani besok.
Ya Pastor, saya melayani di Bogor, setelah saya melayani di AS Bogor, saya besok melayani di Betani Depok. Saya bilang gitu. Berikan kekuatan saya lagi nggak enak badan. Di grup bertiga, dalam nama Tuhan Yesus Pastor, kuat diberikan kekuatan seperti ini. Tahun 2023 Tuhan mau saya punya pendoa. Pendoa tidak kelihatan, tapi percayalah, kalau kuasa Tuhan ada dan kita mendapatkan doa yang terbaik, pasti terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin, katakan amin, ayo senggolo, doa. Loh, senggolo, doa. Kok gak disenggol? Nah, iya toh. Kalau kita percaya bahwa hidup kita disertai dengan Tuhan, kita percaya hidup kita ada Tuhan, ya kita berdoa sama Tuhan. Di Yodas 1 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas apa? Imanmu yang paling kudus dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kita punya Yesus, kita punya penolong namanya Tuhan Yesus, kita punya penolong namanya Roh Kudus. Berdoa, minta Tuhan, aku kalau enggak sanggup, saya itu kalau sudah enggak sanggup capek, saya berdoa. Ngomong saya sama Tuhan, Tuhan saya enggak sanggup. Keputusan apa yang harus saya ambil? Karena kita terus berinteraksi sama Yesus yang ada di dalam hidup kita. Percayalah yang terbaik Tuhan pasti akan berikan. Katakan amin. Yang luar biasa Tuhan pasti akan berikan. Asalkan kita apa? Terus berdoa. Nafas hidup orang percaya adalah doa. Tidak ada yang bisa mengalahkan doa kita. Malapetaka, sakit, masalah. Kalau kita percaya dalam nama Yesus, semuanya diselesaikan Tuhan. Pasti selesai. Katakan amin. Dan saya yakin dan percaya bahwa setiap kita di tempat ini, terus kita mendapatkan berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang keempat, yang terakhir adalah Jesus fight. Hidup dengan imannya Yesus sebagaimana Yesus selama di bumi beriman kepada siapa? Bapa. Yakobus 2 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Oh enggak bisa. Yakobus 2 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, milikilah iman Tuhan kita, Yesus Kristus yang mulia, dengan tidak apa? Membeda-bedakan orang. Di dalam Galatia ayat 2 ayat 10 dikatakan seperti ini. Aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman, yaitu iman dari apa? Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Kalau kita ini hidup di dengan imannya Yesus, sudahlah, percayalah. Yang tidak baik jadi baik. Yang jadinya mau jadi masalah akan jadi berkat. Katakan amin. Ada Yesus, ada kasih, ada mujizat. Katakan amin. Katakan bersama-sama, ada Yesus, ada kasih, ada mujizat. Amin, amin, amin. Ayo kita berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Yesus kita. 4 poin yang sudah saya sampaikan, percayalah, setiap kita di sini, kita akan memiliki standar yang lebih tinggi daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Katakan amin, standar kita sudah tinggi nih. Kalau kemarin bawa tas kresek, sekarang bawa tas Hermes. Wah, iya toh. Kan standarnya lebih tinggi pasti nilainya lebih mahal, betul enggak? Lah kita ini nilainya mahal loh. Iya toh, kita ini nilainya mahal. Enggak bisa ditebus dengan apapun. Karena kita sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Dengan hidupnya dia mati di kayu salib untuk menebus Bapak Ibu Saudara dan saya di tempat ini. Untuk kita menerima keselamatan yang kekal. Untuk kita menerima apa lagi? Penghapusan dosa. Yesus sudah mengampuni dosa kita mulai saat ini sampai ke depan dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mungkin selesai berbicara, tetapi saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan ada di tempat ini. Percayalah bahwa standar hidup kita adalah standar hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang pertama, kita terus iman, terus beriman, terus menerus dari awal sampai akhir. Kita harus melakukan iman dengan perbuatan. Kita percaya kita saat ini adalah orang-orang yang suka berdoa. Katakan bersama-sama, aku suka berdoa. 1, 2, 3.
Ya toh, iman itu doa, dan percayalah yang terakhir bahwa imannya yang dari Yesus melimpah dalam kehidupan kita karena kita adalah anak-anak yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami percaya kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami punya Yesus yang dahsyat dalam hidup kami, yang dapat menerangi setiap jalan-jalan kami, yang dapat memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami percaya anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Yesus. Kita angkat kedua tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari, katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Yesus. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mengangkat tangan pada pagi hari ini. Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati usaha mereka. Dan percaya di tahun 2024 segala yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan berkemenangan. Biarlah iman yang daripada Daud ada di tempat ini, iman yang daripada Abraham ada di tempat ini. Kami percaya iman yang dari Yesus melimpah bagi YS Bogor. Kami percaya anugerah-Mu melimpah. Kami percaya sukacita-Mu ada di tempat ini. Dan kami percaya Roh Kudus yang dahsyat terus membimbing kami. Roh Kudus yang luar biasa terus boleh menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Katakan, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Angkat tanganmu, katakan, Yesus mendengar doakan, Yesus menjawab lebih dari yang
kasih untuk pelayanan hambanya Bapak Pastor Christian Chandra. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan juga bersama keluarga besarnya. Tuhan berkati. Saatnya hari ini kita akan mendengarkan pengumuman untuk Church Bogor KFG. Selamat datang bagi saudara-saudari yang baru pertama hadir. Saya yakin di sini adalah jemaat-jemaat yang setia, dan selamat datang kembali untuk jemaat-jemaat Pak Bembeng juga Pak Toas yang boleh hadir pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang untuk minggu berikutnya boleh datang kembali tempat ini. Next, kita akan membacakan jadwal kegiatan ibadah kita di IHS Church Bogor KFG, yaitu yang pertama praibadah setiap hari Minggu kita adakan pukul 8.30 sampai 8.45. Lalu kita akan lanjut di ibadah umum pada hari Minggu jam 9 sampai jam 10.30. Lalu kita juga setiap Rabu ada kegiatan Family Blessing yang dimulai dari jam 18 sampai jam 20. Saya menghimbau untuk jemaat-jemaat boleh hadir di acara FB kita setiap hari Rabu. Dan untuk doa pelayan di hari Sabtu kedua dan keempat jam 16 sampai jam 18. Next. Untuk informasi bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, juga dukungan doa, kunjungan jemaat dan kedukaan dapat menghubungi Pastor Edi Tantono dan Pastor Gunarto. Jadi yang ingin baptis atau konseling pernikahan juga untuk segala yang tertata, jadi bisa menghubungi kepada kedua pastor ini. Kita akan berdoa syafaat. Saya undang kepada Ibu Hunita untuk boleh depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya undang kita boleh bangkit berdiri. Sekali lagi saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Puji Tuhan, kita akan sama-sama saling mendoakan, bukan untuk diri kita saja, tetapi bagi orang-orang sekeliling kita, bangsa dan negara, dan orang-orang yang belum, terutama yang mengenal kasih Tuhan. Kita berdoa sama-sama, kita mulai. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami telah dikumpulkan di tempat ini memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Engkau memang luar biasa Tuhan. Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Engkau selalu mendengar apa yang ingin kami sampaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah kendali dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang patut kami sembah, kami puji, dan sungguh dapat kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sudah Engkau berikan untuk kami mengenal Engkau Tuhan. Sehingga kami tidak lagi Tuhan menjadi gelap Tuhan jalan kami. Kami akan senantiasa dipimpin oleh-Mu Tuhan kepada terang-Mu yang ajaib itu Tuhan. Melalui pendewasaan-pendewasaan rohani Tuhan, maupun berkat-berkat jasmani yang sudah Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan, khusus bagi jemaat di tempat ini Tuhan. Kami mohon pemeliharaan-Mu yang luar biasa Tuhan, untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bagi yang mengalami kelemahan-kelemahan Tuhan, baik secara fisik maupun rohani Tuhan. Kami percaya kekuatan, kuasa yang dari Engkau melimpah atas kami dan menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jiwa-jiwa yang Engkau kirim ke tempat ini Tuhan. Biarlah kami menjadi siap untuk melayani dan dipakai oleh Engkau Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga ada di tempat negara yang Engkau pilih kami ada Tuhan. Bangsa Indonesia ini Tuhan, negara Indonesia ini Tuhan. Yang sementara ini akan melakukan pesta demokrasi dengan pemilihan umum Tuhan.
Mari Tuhan, kami percayakan Tuhan, kendali-Mu kembali Tuhan, untuk menguasai bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah yang terbaik Tuhan, yang menurut Engkau baik Tuhan, itu yang terjadi Tuhan. Biar segala sesuatunya menjadi lancar, menjadi damai Tuhan, karena pengendalian daripada Engkau Tuhan. Engkau kuasai setiap pemerintahan kami Tuhan, dari yang terkecil sampai yang tertinggi Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena Engkau hadir dalam bangsa dan mengasihi bangsa ini Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap persembahan Tuhan yang akan diberikan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, biar itu menjadi kami taat, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bisa ditayangkan video Jo? Ya, sebelum doa berkat pengumuman dari pusat. Suara naikin. Kita akan menyaksikan pengumuman dari pusat. Suara. Apakah untungnya manusia apabila memiliki dunia tetapi kehilangan nyawa yang berharga? Macet. Oh ya, udah beres. Oh. Udah habis yuk. Udah. Oh. Oke, yuk kita bangkit. Kita doa berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita pelan membawa damai dan sejahtera, sukacita dan kasih. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan, iman kami lagi meningkat Tuhan. Kami naik level dalam iman kepada Engkau Tuhan. Dan kami akan menjadi umat yang suka berdoa kepada-Mu Tuhan. Suka bergaul dengan Engkau Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Dengan berbagai kali kata, diberkatilah Engkau para imam. Diberkatilah berdirimu, diberkati dudukmu, diberkati Tuhanmu, diberkati masalah. Apa saja yang kau lakukan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyediakan kau berharga dan beruntung senantiasa. Diberkati juga engkau para wanita, para istri. Diberkatilah adonanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tiang-tiang doamu. Engkau tertawa tentang hari depanmu, engkau menghangatkan sesi rumah tanggamu. Diberkatilah segala yang kau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dari rahimmu lahirlah keturunan ilahi, menjadi sang pemenang, menjadi sang juara, mungkin sejarah bagi bangsa ini, dan menjadi berkat di anak bangsa-bangsa. Karena berkat Bapa Yahweh dan Yesus Kristus sampai kepada kita dengan pertolongan dan kuasa Roh Kudus sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan
berjumpa minggu depan yang penuh dengan kemenangan. Amin.